Los Angeles, kota impian yang selalu bermandikan cahaya, kini tenggelam dalam bara api dan amarah, mengubah setiap jalan menjadi medan perang tak berkesudahan, di mana hukum rimba berkuasa. Dengan garda nasional yang kewalahan dan akses kota terisolasi, ketakutan mencengkeram setiap jiwa, mengubah setiap warga menjadi penyintas yang berjuang demi remah harapan. Di tengah kehancuran total ini, mampukah sisa-sisa kemanusiaan bertahan, ataukah Los Angeles akan menjadi saksi bisu kejatuhan peradaban yang tak terpulihkan? Langit Los Angeles selalu menyimpan janji, sebuah kanvas biru jernih yang kerap diselimuti kilauan matahari keemasan. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kerut tak kasat mata mulai membekas di dahi kota itu. Sebuah ketegangan yang merayap perlahan, menggerogoti ketenangan yang sudah menjadi ciri khasnya. Awalnya, itu hanya bisikan. Berita-berita samar tentang protes kecil di distrik-distrik pinggir kota, yang dipicu oleh ketidakpuasan yang mengakar pada masalah ekonomi dan keadilan sosial yang tak kunjung teratasi. Media massa, seperti biasa, menyajikannya sebagai gejolak, biasa, friksi minor yang akan segera berlalu. Hanya riak kecil di kolam metropolis. Begitu komentar salah satu penyiar berita di saluran utama. Suaranya tenang, hampir meremehkan. Tapi bagi sebagian orang, bisikan itu terasa lebih seperti dengungan nyamuk di telinga, semakin mengganggu dan sulit diabaikan. Elara, seorang jurnalis lepas dengan naluri tajam, merasakan ada yang tidak beres. Dia sudah melihat pola ini sebelumnya, bibit-bibit keresahan yang ditabur dalam ketidakpedulian. Laptopnya selalu menyala, layarnya memancarkan cahaya dingin di ruangan apartemennya yang kecil di Silver Lake, penuh dengan tab-tab berita, laporan polisi, dan unggahan media sosial dari berbagai sudut kota. Ini bukan sekadar protes biasa, gumamnya pada diri sendiri, mengetuk-ketuk pena di bibirnya. Dia sudah mengirim beberapa proposal investigasi ke redaksi-redaksi besar, namun jawaban yang didapat selalu sama. Terlalu sensitif, belum ada urgensi, atau kita tidak ingin memicu kepanikan. Elara mendesah, rasa frustrasi bercampur dengan firasat buruk yang semakin kuat. Dia tahu, instingnya jarang meleset. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergolak di bawah permukaan Hollywood yang berkilauan. Di seberang kota, di sebuah lingkungan, padat di dekat pusat kota, Pak Hadi, pemilik toko kelontong kecil Harapan Baru, merasakan ketegangan itu langsung di sumsum tulangnya. Tokonya adalah urat nadi komunitas itu, tempat orang-orang datang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, bertukar kabar, dan kadang sekadar mencari sedikit kehangatan di tengah hiruk-pikuk kota. Selama beberapa hari terakhir, obrolan di antara pelanggannya bukan lagi tentang pertandingan basket atau gosip selebriti, melainkan tentang kekacauan dan mereka. Penjualannya menurun, dan dia sering mendapati dirinya menatap kosong ke jalanan yang semakin sepi di malam hari, meraba-raba kunci kasir dengan cemas. Jendela tokonya yang dulu dipenuhi poster diskon kini seperti magnet bagi pikiran-pikiran cemasnya. Apakah ini akan memengaruhi bisnisnya? Apakah dia akan bisa tetap membuka tokonya? Sebuah toko yang dia bangun dengan susah payah selama lebih dari 20 tahun. Ketakutan itu nyata, dan itu berbau seperti debu dan asap. Sementara itu, di sebuah rumah kecil di Valley, Sarah berusaha sekuat tenaga melindungi putri kecilnya, Lily, dari aura ketakutan yang mulai menyelubungi kota. Lily baru berusia 6 tahun, dan dunia baginya seharusnya masih penuh warna dan keajaiban. Namun, suara-suara siren yang kini terdengar lebih sering di kejauhan mulai menimbulkan pertanyaan. "Mama, itu suara apa?" tanya Lily. Mata besarnya menatap Sarah dengan polos. Saat helikopter polisi melintas rendah di atas atap rumah mereka, baling-balingnya menciptakan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Sarah tersenyum tipis, memeluk putrinya erat. "Tidak apa-apa, sayang. Hanya polisi yang sedang bekerja." Tapi dalam hati, ia tahu itu bukan sekadar pekerjaan biasa. Suasana di sekolah Lily pun terasa lain. Beberapa orang tua mulai menjemput anak-anak mereka lebih awal, dan ada tatapan cemas di antara para guru. Sarah mulai memikirkan kembali rencana piknik akhir pekan mereka ke taman, menggantinya dengan gagasan untuk tetap di rumah, di balik pintu yang terkunci.
Malam itu, bisikan ketakutan itu meledak menjadi raungan yang tak bisa lagi diabaikan. Laporan awal dari radio polisi menyebutkan adanya konfrontasi besar di dekat balai kota. Elara segera melompat ke mobilnya, mengabaikan firasat buruk yang mendesaknya untuk tetap di rumah. Dia tiba di lokasi kejadian beberapa menit kemudian, kamera dan perekamnya siap. Pemandangan di depannya jauh melampaui apa yang diberitakan di televisi. Ribuan orang yang tadinya hanya berbaris damai, kini berubah menjadi gelombang massa yang tak terkendali. Mereka bentrok langsung dengan barisan polisi anti huru-hara. Teriakan marah bercampur dengan suara peluit dan perintah dari megafon. Botol-botol air beterbangan, disusul oleh batu-batu kecil. Asap tipis mulai membumbung dari tempat sampah yang dibakar, melayang rendah di antara kerumunan. Elara merekam semuanya. Tangannya gemetar tapi pandangannya fokus. Dia melihat seorang demonstran muda dilemparkan ke tanah oleh dua petugas, wajahnya penuh amarah. Dia juga melihat ketakutan di mata beberapa petugas yang mencoba menahan garis pertahanan mereka. Suara-suara sirene kini bukan lagi di kejauhan. Puluhan mobil polisi dan ambulans meraung-raung mendekat dengan cepat. Lampu strobo mereka menyala berkedip-kedip seperti jantung kota yang sedang berjuang. Sebuah kendaraan polisi dilempari cat dan kaca depannya pecah berkeping-keping. Itu adalah insiden pertama yang terasa begitu nyata, begitu brutal, dan begitu dekat. Ini bukan lagi sekadar riak kecil. Ini adalah gelombang pasang, sebuah gelombang kehancuran yang baru saja dimulai. Dan Los Angeles, tanpa sadar, sedang berdiri di garis pantai, bersiap diterjang. Kekacauan yang sesungguhnya belum tiba, namun permulaannya telah terasa, mengirimkan getaran dingin ke seluruh kota, sebuah janji mengerikan tentang apa yang akan datang. Bisikan dan raungan malam sebelumnya berubah menjadi gemuruh yang konstan, mengisi setiap sudut Los Angeles dengan ketakutan yang kentara. Pagi itu, tak ada lagi keraguan. Apa yang dimulai sebagai protes sporadis, kini membengkak menjadi gelombang kekacauan yang tak terbendung, meluap di jalan-jalan utama dan menyapu distrik-distrik yang tak pernah menyangka akan menjadi medan tempur. Televisi dan radio yang kemarin masih mencoba meredakan situasi, kini memancarkan gambar-gambar yang tak bisa dibantah. Lautan manusia yang bergerak liar, menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Elara tak bisa memalingkan pandangan dari layar, jari-jarinya menari di keyboard, mengetik dengan kecepatan tinggi, mencoba mengumpulkan setiap detail, setiap sudut pandang. Gambar-gambar langsung dari helikopter berita menunjukkan barikade polisi yang runtuh seperti benteng pasir diterjang ombak. Gas air mata menutupi jalanan seperti kabut tebal, membuat mata perih bahkan hanya dengan melihatnya dari layar. Namun, efeknya hanya sesaat. Massa tampaknya kebal terhadap tembakan karet dan semprotan merica, terus maju dengan tekad yang mengerikan. Jeritan marah dan slogan-slogan revolusi memekakkan telinga, bahkan melalui speaker televisi. Dia tahu, ini adalah sebuah titik balik. Di tokonya, Pak Hadi menyaksikan langsung dari balik jendela yang buram. Jalanan di depannya, yang biasanya ramai dengan lalu lalang pejalan kaki dan suara klakson, kini dipenuhi orang-orang yang berlarian. Sebagian besar adalah perusuh, wajah mereka tertutup kain atau syal, mata mereka berkilat-kilat. Tapi ada juga warga biasa yang berusaha menyelamatkan diri, berlindung di setiap celah atau sudut bangunan yang bisa mereka temukan. Suara pecahan kaca dan alarm toko yang meraung-raung menjadi irama baru kota. Pak Hadi merasakan jantungnya berdebar kencang. Tangannya gemetar saat ia menarik pintu rol tokonya ke bawah, menguncinya rapat-rapat. Dia mendengar teriakan dari luar, suara-suara yang semakin dekat, dan dia tahu tokonya, harapannya, kini berada dalam bahaya nyata. Ia menatap deretan barang dagangannya dengan mata kosong, menyadari bahwa ia mungkin tak akan pernah bisa membuka kembali tokonya seperti biasa. Bagi Sarah, ketakutan itu kini memiliki wajah yang jelas. Sekolah Lili menelepon, memberitahukan bahwa semua kegiatan belajar mengajar dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. Demi keamanan siswa, kata suara tegang di ujung telepon. Sarah langsung teringat pada putrinya. Lili, yang sedang menonton kartun di ruang keluarga, tidak tahu bahwa dunianya yang aman perlahan runtuh.
Sarah mencoba mencari informasi, namun berita di televisi sangat membingungkan. Beberapa saluran melaporkan kerusuhan besar, sementara yang lain mencoba meredakan situasi. Tetapi suara sirene yang tak henti-hentinya dan deru helikopter yang kini terasa jauh lebih rendah dan intens di atas rumah mereka, tak bisa lagi disangkal. Ia memeluk Lily erat, mencoba menyembunyikan wajahnya yang pucat. Ia hanya bisa berdoa, sebuah permohonan yang tak pernah seintens ini, agar putri kecilnya tetap aman di tengah hiruk pikuk yang tak terduga ini. Kemudian datanglah pengumuman resmi. Suara seorang pejabat kota yang terdengar lelah namun mencoba untuk terdengar tegas, menggemakan pengumuman tersebut melalui setiap saluran yang masih berfungsi. Garda Nasional akan dikerahkan. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan penuh makna. Ini bukan lagi sekadar kerusuhan lokal. Ini adalah keadaan darurat nasional. Elara merasakan denyut nadi di pelipisnya. Pengerahan Garda Nasional adalah langkah ekstrem, indikasi bahwa pihak berwenang telah kehilangan kendali. Gambar-gambar di layar televisi pun berubah. Truk-truk militer lapis baja mulai terlihat di jalan-jalan, diikuti oleh barisan tentara berseragam hijau dengan senapan siap di tangan. Mereka berbaris rapi, kontras dengan kerumunan perusuh yang kacau balau. Bentrok antara demonstran dan penegak hukum menjadi semakin brutal dan tak pandang bulu. Jalanan berubah menjadi medan perang. Beberapa area komersial yang tadinya ramai, kini dipenuhi kaca pecah, puing-puing dan asap hitam yang membumbung tinggi. Suara-suara ledakan kecil sesekali terdengar, entah dari bom molotov atau ledakan kecil lainnya. Bangunan-bangunan yang dulunya megah, kini terlihat rusak. Coretan grafiti tersebar di mana-mana, mengukir tanda protes dan kemarahan di dinding yang dulunya bersih. Kota yang dikenal dengan glamor Hollywood dan pantai-pantainya, yang cerah kini diselimuti mendung. Sebuah kepanikan massal mulai menjalar, bukan lagi bisikan, melainkan jeritan kolektif. Orang-orang bergegas pulang, mengunci diri di balik pintu, berharap badai ini akan segera berlalu. Namun, melihat pemandangan pasukan militer yang berpatroli, tatapan mereka tajam dan waspada. Elara, Pak Hadi, dan Sarah, serta jutaan warga Los Angeles lainnya, tahu bahwa badai ini baru saja dimulai. Kekacauan yang sesungguhnya telah tiba di depan mata mereka, dan tidak ada yang tahu kapan atau bagaimana semua ini akan berakhir. Perasaan ketidakpastian dan ketakutan yang mencekam ini memenuhi setiap rongga dada, membuat napas terasa sesak, seolah seluruh kota sedang menahan napas bersama-sama. Malam itu, di Los Angeles, bukan lagi hanya siren yang meraung atau helikopter yang bergemuruh. Kini, suara pecahan kaca yang disusul lolongan alarm menjadi melodi kematian kota. Api, yang tadinya hanya gumpalan asap tipis di kejauhan, kini menjilat-jilat langit malam, mengubah siluet kota yang dulunya ikonik menjadi bayangan mengerikan. Gelombang kekacauan tak lagi terbatas pada bentrokan terorganisir. Ini adalah amuk, massa yang tak terkendali, sebuah kehancuran total. Elara menyaksikan dari atap gedung apartemen temannya, tempat ia mengungsi sementara karena apartemennya terlalu dekat dengan pusat kerusuhan. Dengan lensa telefoto terpasang pada kameranya, ia melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Gedung-gedung pencakar langit yang dulunya menjulang gagah, kini dicoret-coret dengan grafiti kasar, jendela-jendela pecah seperti mata kosong yang menatap langit. Beberapa bangunan bahkan sudah mulai berasap, tanda bahwa api telah melahapnya dari dalam. Di bawahnya, di jalanan, pemandangan jauh lebih buruk. Mobil-mobil pribadi, taksi, bahkan bus kota terbalik, sebagian besar sudah hangus menjadi kerangka besi. Arang hitam yang menyebarkan bau hangus menyengat ke udara. Elara bisa merasakan panasnya bahkan dari ketinggian itu. Hatinya mencelos. Ini bukan lagi sekadar protes. Ini adalah pemusnahan massal. Jari-jarinya menekan tombol jepret, tahu bahwa setiap foto adalah bukti bisu dari kehancuran yang tak terbayangkan. Pak Hadi, yang masih meringkuk di balik pintu tokonya yang terkunci, rapat mendengar semua suara itu dengan jelas. Ia tak bisa melihat, tapi ia bisa merasakan getaran tanah di bawah kakinya setiap kali ada ledakan kecil, entah dari ban mobil yang meletus atau benda yang dilemparkan.
Suara tawa histeris bercampur dengan teriakan dan jeritan membuat darahnya membeku. Beberapa kali, ia mendengar suara benturan keras di pintu depan tokonya, disertai teriakan-teriakan. Ia tahu, mereka mencoba mendobrak. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tak tahu berapa lama pintu besi itu bisa bertahan. Toko harapan baru miliknya, yang dulunya adalah tempat aman, kini menjadi benteng terakhir yang rapuh di tengah badai. Ia memeluk erat sebuah foto keluarga, mata tuanya berkaca-kaca. Semua jerih payahnya, semua mimpinya terancam hangus dalam sekejap. Bagi Sarah, malam itu adalah neraka yang nyata. Kerusuhan telah menyebar hingga ke area perumahan mereka. Dari balik tirai jendela kamarnya yang sedikit tersingkap, ia melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi di lingkungan mereka yang tenang. Rumah-rumah tetangga yang tadinya berjejer rapi dengan taman-taman kecil yang asri, kini diserbu. Ia melihat orang-orang melompat pagar, memecahkan jendela, dan menjarah apapun yang bisa mereka bawa. Api mulai terlihat di beberapa rumah, menjilat-jilat atap, menerangi malam dengan cahaya oranye yang menakutkan. Lily, yang tertidur pulas di tempat tidur, sama sekali tidak menyadari kengerian yang hanya berjarak beberapa meter dari kamarnya. Sarah menahan napas, tangannya menutup mulut agar tidak ada suara yang keluar. Ia memegang pisau dapur erat-erat, satu-satunya benda yang bisa ia gunakan untuk membela diri jika mereka sampai masuk. Ketakutan itu begitu mencekik, begitu pribadi, membuatnya merasa sesak napas. Ini bukan lagi berita di televisi, ini adalah serangan langsung terhadap rumahnya, terhadap keselamatan putrinya, terhadap segala yang ia miliki. Pagi menjelang, namun tak ada tanda-tanda mereda. Matahari terbit menyinari pemandangan apokaliptik. Jalanan yang dulunya dipenuhi kendaraan, kini menjadi lautan puing-puing, pecahan kaca, dan sampah yang berserakan. Aroma asap dan bahan kimia yang terbakar menusuk hidung. Pasukan Garda Nasional yang dikerahkan beberapa hari sebelumnya kini terlihat berpatroli dengan lebih intens, namun jumlah mereka tampaknya tak sebanding dengan skala kehancuran. Mereka terlihat kelelahan, mata mereka cekung, namun tetap berpegang teguh pada posisi mereka. Mereka berhadapan langsung dengan gerombolan yang masih berkeliaran, mencoba menahan mereka, tetapi jumlah perusuh terlalu banyak, terlalu tersebar. Los Angeles, kota yang selalu diasosiasikan dengan impian dan glamor, kini berada dalam kondisi darurat yang paling parah sepanjang sejarahnya. Jembatan-jembatan runtuh, rambu lalu lintas terbakar, dan tiang listrik tumbang. Seluruh infrastruktur kota seolah lumpuh. Udara dipenuhi suara deru helikopter militer yang tak henti-hentinya, yang mencoba memberikan gambaran dari atas, namun bahkan dari ketinggian itu, skala kehancuran sulit dipahami sepenuhnya. Para perusuh tidak hanya menghancurkan properti, mereka juga menghancurkan rasa aman, kepercayaan, dan harapan yang pernah dimiliki warga kota ini. Kota para malaikat telah berubah menjadi kota yang terbakar, dan nyala apinya tidak hanya melalap bangunan, tetapi juga jiwa-jiwa penduduknya. Ini adalah kehancuran yang melampaui batas fisik, sebuah luka yang akan sangat lama untuk sembuh, jika memang bisa. Los Angeles kini bukan lagi hanya kota yang terbakar, melainkan sebuah pulau terpencil. Kabar tentang penutupan total akses masuk dan keluar kota menyebar lebih cepat daripada api yang melalap bangunan. Jalan-jalan raya utama, jalur-jalur arteri yang selalu sibuk, dan bahkan jalan-jalan tol yang dulunya tak pernah tidur, kini dipenuhi oleh barikade militer dan pos pemeriksaan ketat. Sebuah tembok tak terlihat telah didirikan, secara efektif memisahkan Los Angeles dari seluruh wilayah Amerika Serikat dari dunia luar. Keputusan ini, yang diumumkan oleh pejabat negara bagian dengan suara berat dan wajah tegang, disebut sebagai langkah yang tidak terhindarkan untuk mengendalikan kekacauan dan memulihkan ketertiban. Namun bagi warga yang terjebak, ini adalah hukuman. Elara merasa seperti berada dalam skenario film distopia. Dari jendela apartemen temannya, ia bisa melihat gumpalan asap hitam pekat yang masih membubung di cakrawala. Namun kini ada hal baru yang menghantui. Kesunyian yang aneh di luar, area kerusuhan. Tak ada lagi deru mobil yang melintas, tak ada lagi suara pesawat yang menuju Bandara Internasional Los Angeles.
Yang ada hanya suara helikopter militer yang berpatroli dan kadang-kadang sirene dari jauh. Dia mencoba menghubungi kolega-koleganya di luar kota, namun jaringan telepon dan internet semakin tidak stabil. Sambungan sering terputus, pesan teks gagal terkirim. Frustrasi memuncak bercampur dengan ketakutan baru, rasa terperangkap. Ia mencoba menulis, namun kata-kata terasa hambar. Bagaimana ia bisa menceritakan kisah kota ini jika ia sendiri terjebak di dalamnya, terputus dari audiensnya? Bagi Pak Hadi, penutupan akses ini adalah pukulan telak. Meskipun tokonya masih berdiri, ia tahu bahwa pasokan barang tidak akan datang. Rak-rak yang dulunya penuh dengan makanan kaleng, air minum, dan kebutuhan pokok lainnya kini mulai menipis. Pelanggan yang datang, yang jumlahnya semakin sedikit dan wajahnya semakin pucat, hanya menatap kosong ke arah rak-rak kosong. Tidak ada lagi, Pak Hadi? Tanya seorang pelanggan tua dengan suara bergetar. Pak Hadi hanya bisa menggelengkan kepala. Hatinya remuk. Harga barang-barang yang tersisa melonjak tajam di pasar gelap, memicu kepanikan dan keputusasaan di antara mereka yang tidak mampu. Antrean panjang di satu-satunya supermarket yang masih buka, yang dijaga ketat oleh Garda Nasional, kini menjadi pemandangan umum. Namun barang-barang di sana pun tak cukup untuk semua orang. Kota yang dulu makmur ini kini menghadapi kelaparan, sebuah ancaman yang tak pernah terpikirkan. Sarah merasakan keputusasaan yang mendalam. Pengumuman isolasi ini menghancurkan harapan terakhirnya untuk melarikan diri bersama Lily. Ia pernah bermimpi bisa pergi ke rumah orang tuanya di luar negara bagian, mencari perlindungan. Kini, impian itu pupus. Bahan makanan di rumah mereka mulai menipis. Air masih tersedia, tapi ada bisikan-bisikan tentang pemadaman listrik yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Ia harus menjatah setiap porsi makanan, mengajari Lily untuk makan secukupnya, sebuah pelajaran yang terlalu berat untuk anak seusia itu. Lily, yang kini lebih banyak di rumah, mulai bertanya mengapa mereka tidak boleh keluar, mengapa suara-suara itu tidak berhenti. Sarah hanya bisa memeluknya erat, menatap keluar jendela ke arah jalanan yang sepi dan tegang, merasa seolah dinding-dinding tak terlihat itu semakin menyempit, mencekik napas mereka. Rasa sendirian itu menghimpit, membuat air mata Sarah menetes tanpa disadari. Di seluruh penjuru kota, realisasi pahit menghantam. Los Angeles adalah sebuah pulau yang terkepung. Tidak ada bantuan dari luar yang bisa masuk dengan mudah. Tidak ada jalan keluar bagi mereka yang ingin menyelamatkan diri. Warga mencoba mencari cara alternatif melalui jalur-jalur tikus yang dulunya hanya diketahui oleh penduduk lokal. Namun semua jalur itu juga telah diblokir atau terlalu berbahaya karena kerusuhan yang masih berlangsung. Sebuah narasi tentang kesendirian dan terperangkap menjadi tema utama di setiap percakapan yang masih mungkin. Mereka terisolasi dari negara bagian lain, dari keluarga mereka, dari kehidupan normal yang pernah mereka kenal. Los Angeles, yang dulunya adalah pintu gerbang menuju impian, kini menjadi sebuah benteng, dengan penduduknya terperangkap di dalamnya, berjuang melawan bukan hanya kerusuhan, tetapi juga rasa putus asa yang semakin membesar akibat isolasi total. Dengan isolasi kota yang semakin ketat dan kehadiran militer yang terpusat di titik-titik vital, tatanan sosial di Los Angeles ambruk dengan cepat. Hukum yang tadinya menjadi landasan kehidupan, kini tak lebih dari bisikan angin. Yang berkuasa adalah hukum rimba, dan di bawah bayang-bayang kehancuran, tingkat kejahatan melonjak dengan kecepatan yang mengerikan, seperti penyakit menular yang tak terkendali. Elara merasakan dinginnya ancaman langsung. Dia memutuskan untuk kembali ke apartemennya, untuk mengambil perlengkapan yang tertinggal, mengabaikan peringatan temannya. Jalanan yang dia lewati dulunya dipenuhi kafe dan butik, kini menjadi saksi bisu penjarahan yang brutal. Jendela-jendela toko pecah berserakan, pintu-pintu dibongkar paksa, dan isinya disapu bersih. Dia melihat sekelompok orang menyerbu sebuah toko elektronik, keluar dengan tangan penuh barang curian, seringai kemenangan di wajah mereka. Beberapa dari mereka membawa senjata tumpul, yang lain bahkan senjata api rakitan. Ketika Elara mencoba mengabadikan momen itu dengan kameranya,
seorang pria berbadan besar dengan topi bisbol usang melihatnya. Mata mereka bertemu. Detik berikutnya, pria itu berlari ke arahnya. Sorot matanya penuh amarah. Elara tak menunggu, ia langsung berlari sekuat tenaga. Detak jantungnya memukul-mukul dadanya. Ia mendengar teriakan ancaman di belakangnya, suara langkah kaki yang semakin dekat. Serangan terhadap jurnalis bukan lagi sekadar berita, melainkan kenyataan yang menakutkan di jalanan. Ia berhasil mencapai sebuah gang sempit dan bersembunyi. Napasnya tersengal, menyadari bahwa ia telah menjadi target hanya karena mencoba mengungkap kebenaran. Kamera yang dia genggam terasa berat, beban dari risiko yang baru saja ia alami. Pak Hadi merasakan dampak penjarahan ini secara pribadi dan jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kerugian materi. Suatu pagi, setelah mendengar suara-suara aneh di toko, ia mendapati pintu rol besinya telah didobrak. Toko harapan baru miliknya kini hanyalah reruntuhan. Rak-raknya kosong melompong, lemari esnya terbuka, dan lantai dipenuhi pecahan kaca, serta sampah. Semua jerih payahnya selama lebih dari 20 tahun, kini musnah dalam satu malam. Ia terduduk di antara puing-puing, tak sanggup menahan air matanya. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang harapan, tentang impiannya membangun warisan. Bisnis lokal lain di sepanjang bloknya juga mengalami nasib serupa, beberapa di antaranya bahkan dibakar. Lingkungan yang dulunya ramai, kini sebaris etalase yang hancur, saksi bisu dari kehancuran yang tak hanya merenggut barang, tetapi juga semangat hidup. Pak Hadi merasa hampa, tak tahu lagi harus berbuat apa atau bagaimana ia bisa bangkit kembali. Sarah kini hidup dalam ketakutan yang tak pernah berhenti. Tetangga-tetangga yang dulu ramah, kini saling mencurigai. Ada laporan tentang pencurian mobil di jalan mereka, dan desas-desus tentang rumah yang diserbu di malam hari. Ia dan Lily jarang sekali keluar rumah, hanya saat benar-benar darurat untuk mencari air atau makanan. Setiap langkah di luar rumah terasa seperti mempertaruhkan nyawa. Suatu sore, saat ia mencoba mengambil air dari keran umum yang masih berfungsi, ia melihat sekelompok pemuda bersenjata seadanya berdebat dengan keras di ujung jalan. Salah satu dari mereka membawa parang yang berkilauan. Ia langsung membalikkan badan, menyeret Lily untuk kembali ke rumah secepat mungkin. Lily mulai menangis, merasakan ketegangan yang terpancar dari ibunya. Sarah memeluknya erat, berbisik bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun ia sendiri tidak yakin. Ancaman itu nyata, hadir di setiap sudut, di setiap bayangan. Hidup telah berubah menjadi sebuah perjuangan konstan untuk bertahan hidup, di mana keamanan pribadi adalah kemewahan yang tak lagi bisa diharapkan. Los Angeles, kota impian, kini telah berubah menjadi arena pertarungan di mana hukum hanya diukir oleh yang terkuat. Penjara bergerak bebas, memanfaatkan kekosongan kekuasaan. Orang-orang yang dulunya taat hukum kini terpaksa melakukan hal-hal yang tak pernah mereka bayangkan demi bertahan hidup. Atmosfer kota dipenuhi kecurigaan dan rasa putus asa. Setiap hari membawa berita baru tentang serangan, pencurian, dan kekerasan yang tak terprovokasi. Para jurnalis yang seharusnya menjadi mata dan telinga dunia, kini menjadi target, dibungkam, atau dipaksa mundur. Ini adalah masa kegelapan, di mana nilai-nilai kemanusiaan diuji, dan banyak yang menemukan bahwa di bawah tekanan ekstrem, batas antara korban dan pelaku menjadi sangat tipis, nyaris tak terlihat. Di tengah kegelapan pekat yang menyelimuti Los Angeles, secercah harapan muncul seperti lilin kecil di tengah badai. Desas-desus mulai beredar tentang adanya zona aman yang didirikan oleh militer di pinggiran kota atau upaya distribusi bantuan makanan besar-besaran di beberapa titik kumpul. Berita itu menyebar dari mulut ke mulut di antara mereka yang masih berani keluar, seperti bisikan angin yang membawa janji. Bagi banyak warga, termasuk Elara, Pak Hadi, dan Sarah, ini adalah pegangan terakhir, sebuah alasan untuk terus berjuang. Elara mendengar kabar itu dari seorang kenalan lama di pers, yang entah bagaimana berhasil mendapatkan sedikit informasi. Konon, ada rute evakuasi terbatas yang akan dibuka dari arah barat daya, menuju gurun. Meskipun risikonya besar, naluri jurnalisnya mengatakan bahwa ini adalah cerita penting, kisah tentang harapan dan keputusasaan. Tapi yang lebih penting,
Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk keluar dari neraka ini. Dia melihat peta kota, menghitung rute, dan membuat rencana. Harapan untuk melarikan diri, untuk bisa kembali melaporkan dari tempat yang aman, meskipun tipis, terasa begitu kuat. Dia mulai mengemas tas ranselnya, hanya membawa yang paling esensial, kamera, beberapa baterai, dan buku catatan. Langkahnya terasa ringan, meski hanya sesaat, sebuah anugerah yang langka di tengah kekacauan. Pak Hadi, yang tokonya telah hancur lebur, mendengar pengumuman tentang distribusi makanan di sebuah gudang lama yang dijaga ketat oleh Garda Nasional, berjarak sekitar 3 km dari tempatnya. Perutnya sudah kosong selama 2 hari, dan keputusasaan hampir melumpuhkannya. Tapi kabar itu memberinya semangat baru. Ia harus pergi. Setidaknya, ada kemungkinan untuk mendapatkan makanan dan air. Ia memulai perjalanan dengan langkah gontai, melewati jalanan yang penuh puing dan kendaraan hangus, sesekali mengintip ke sudut-sudut gelap, waspada terhadap bahaya yang mungkin mengintai. Setiap langkah adalah perjuangan, setiap bayangan adalah ancaman. Namun, gagasan tentang sebotol air dan sepotong roti memberinya kekuatan. Harapan untuk bertahan hidup memaksanya untuk terus maju, meskipun napasnya terasa berat dan kakinya gemetar. Sarah merasakan sedikit kelegaan saat mendengar dari tetangga yang berbisik-bisik bahwa ada rencana untuk membuka sebuah zona perlindungan keluarga di sebuah stadion olahraga yang jauh dari pusat kerusuhan. Kabar itu seperti oase di tengah gurun. Ia membayangkan Lily akhirnya bisa tidur nyenyak di tempat yang aman, tanpa suara siren atau teriakan di malam hari. Dengan tekad membara, ia mengemasi tas kecil untuk Lily, hanya membawa selimut kesayangan dan beberapa mainan kecil. Mereka berdua memulai perjalanan di pagi buta saat jalanan masih agak sepi, berharap dapat mencapai stadion sebelum siang. Lily, meskipun lelah, tampak bersemangat, mengira mereka akan pergi piknik. Sarah mencoba tersenyum, menyembunyikan ketakutan yang mencekik hatinya. Ini adalah taruhan terbesar dalam hidupnya demi putrinya. Namun, seperti yang sudah benar-benar terjadi, harapan itu yang tadinya begitu kuat dan melegakan dengan cepat menguap, hancur berkeping-keping di bawah teriknya matahari Los Angeles yang kejam. Elara tiba di titik pertemuan yang dijanjikan, hanya untuk menemukan kekacauan dan kekecewaan. Rute evakuasi itu tidak pernah dibuka sepenuhnya. Beberapa orang yang mencoba melarikan diri telah dicegat oleh kelompok perusuh bersenjata di luar batas kota, atau dihalau kembali oleh Garda Nasional yang tidak mengizinkan siapapun melewati garis perimeter. Elara melihat wajah-wajah putus asa yang sama dengannya. Beberapa bahkan menangis. Semua rencana mereka buyar dalam sekejap. Kecewa dan marah, Elara menyadari bahwa informasi itu, entah salah atau memang disebarkan untuk alasan lain, telah mengorbankan waktu dan energinya yang berharga. Ia merasa lelah, lebih dari sebelumnya, dan gagasan untuk keluar dari kota ini terasa semakin mustahil. Pak Hadi akhirnya tiba di gudang yang disebutkan, hanya untuk menemukan gerbangnya tertutup rapat dan dijaga oleh pasukan Garda Nasional yang bersenjata lengkap. Di depan gerbang ada kerumunan besar orang-orang lapar dan putus asa, yang juga mendengar kabar yang sama. Suasana di sana tegang, penuh amarah. Beberapa orang berteriak, menuntut makanan, tetapi para prajurit hanya berdiri tegak, tak bergeming. "Tidak ada lagi persediaan," teriak salah satu prajurit dengan suara serak. "Semua sudah habis atau tidak bisa masuk." Pemandangan itu meremukkan hati Pak Hadi. Ia melihat orang-orang pingsan karena kelaparan. Air mata berlinang di pipi tuanya. Tidak hanya karena rasa lapar, tetapi juga karena harapan terakhirnya untuk mendapatkan bantuan telah hancur berkeping-keping. Dan bagi Sarah, perjalanan ke stadion adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Baru sekitar 1 kilometer berjalan, mereka dihadang oleh kelompok perusuh yang jauh lebih besar dan agresif dari yang pernah ia lihat. Mereka bukan hanya menjarah, mereka juga menyerang siapa saja yang melintas. Sarah segera berbalik arah, menarik Lily yang ketakutan, berlari kembali sejauh yang ia bisa. Suara teriakan dan ejekan mengikutinya. Mereka berhasil menemukan tempat persembunyian di balik semak-semak yang rimbun. Tubuh mereka gemetar ketakutan.
Lily menangis terseduh-seduh di pelukannya. Stadion itu, tempat perlindungan yang dijanjikan, terasa seperti dunia lain, terlalu jauh untuk dijangkau. Harapan itu, yang sempat menyinari hatinya, kini padam, digantikan oleh rasa putus asa yang mendalam. Los Angeles memang sebuah neraka, dan bagi mereka yang terjebak di dalamnya, tidak ada jalan keluar. Hanya ada perjuangan yang tak berujung, di tengah badai kehancuran yang tak kunjung mereda. Harapan telah sirna, hancur lebur seperti pecahan kaca di jalanan. Kini, yang tersisa hanyalah naluri bertahan hidup. Los Angeles telah menjadi medan pertempuran, bukan lagi antara perusuh dan militer, melainkan antara manusia dengan rasa lapar, dahaga, dan ketakutan yang tak henti-hentinya. Setiap hari adalah perjuangan, setiap langkah adalah taruhan. Elara, setelah kegagalan evakuasi, memutuskan untuk tidak lagi mencari berita besar, melainkan berita yang paling penting tentang bagaimana orang-orang ini bertahan. Ia menyimpan kameranya. Rapat-rapat kini hanya menggunakannya untuk sesekali mengambil foto yang benar-benar esensial. Ia bergabung dengan sekelompok kecil penyintas di apartemen temannya, seorang pensiunan guru, seorang mahasiswa kedokteran, dan seorang mantan koki. Restoran. Mereka mengatur jadwal bergantian untuk mencari persediaan. Setiap pencarian adalah ekspedisi berbahaya. Mereka harus bergerak dalam keheningan, menyusup ke toko-toko yang sudah dijarah, mencari sisa-sisa makanan kaleng atau air minum yang mungkin terlewat. Mereka belajar mengenali suara-suara, deru helikopter militer di kejauhan, lolongan sirene yang berarti ada bentrokan, atau tawa keras kelompok penjarah yang menunjukkan bahaya. Suatu kali, mereka nyaris tertangkap saat mencoba masuk ke sebuah minimarket yang setengah terbakar. Mereka harus berlari, bersembunyi di balik tumpukan sampah. Jantung berdebar kencang di dada. Kepercayaan adalah komoditas langka. Setiap wajah baru yang mereka temui adalah ancaman potensial. Ikatan kelompok mereka menjadi satu-satunya perlindungan, satu-satunya cara untuk melawan kesendirian yang mematikan. Pak Hadi kini berkeliaran seperti bayangan, tanpa rumah, tanpa toko. Ia bergabung dengan sekelompok kecil orang tua yang juga kehilangan segalanya. Mereka tidur di bangunan-bangunan yang ditinggalkan, bersembunyi di sudut-sudut gelap, berbagi remah roti dan tetes air yang mereka temukan. Rasa lapar adalah teman setia, menusuk perutnya setiap saat. Rasa haus membuatnya sering berhalusinasi, melihat oase di tengah puing-puing. Moralitas diuji setiap detik. Ia melihat bagaimana orang-orang yang dulu dikenal baik, kini berubah menjadi egois. Bagaimana persahabatan hancur demi sepotong makanan. Suatu hari, ia menemukan sebuah kaleng sarden yang tergeletak di jalan. Ia memungutnya, hatinya berdegup kencang. Itu adalah rezeki nomplok. Namun, ia juga melihat tatapan lapar dari seorang anak kecil yang lewat. Konflik internal mencabik-cabiknya. Haruskah ia memakannya sendiri atau berbagi? Pada akhirnya, ia memecah kaleng itu dan membaginya sedikit demi sedikit kepada anak itu dan kawanannya. Keputusan kecil itu, meskipun pahit, menegaskan bahwa kemanusiaan masih bisa ditemukan di tengah kehancuran, meskipun itu sangat langka. Sarah dan Lily kini hidup di bawah bayang-bayang ketakutan konstan. Rumah mereka, yang dulunya adalah tempat paling aman, kini terasa seperti sangkar yang rapuh. Mereka harus menjatah setiap porsi makanan dengan sangat hati-hati. Air adalah masalah terbesar. Pasokan dari keran umum sering terhenti. Sarah harus menempuh perjalanan berbahaya ke sebuah taman yang ada sumur tua, mengambil air dengan ember kecil, selalu dengan rasa cemas akan ancaman yang mungkin mengintai. Lily, yang awalnya polos, kini mulai memahami situasi. Dia berhenti bertanya tentang sekolah atau teman-temannya. Ia belajar untuk diam, untuk tidak membuat suara, untuk bersembunyi di balik tirai setiap kali mendengar suara bising dari luar. Sarah kadang menangkap tatapan kosong di mata putrinya, tatapan yang terlalu tua untuk anak seusianya. Berat rasanya melihat putri kecilnya kehilangan masa kanak-kanaknya di tengah kengerian ini. Setiap malam, Sarah memeluk Lily erat, membisikkan lagu-lagu pengantar tidur lama,
mencoba menciptakan gelembung keamanan kecil di tengah badai yang tak berkesudahan. Ikatan ibu dan anak mereka menjadi satu-satunya jangkar yang menahan mereka dari kegilaan. Di jalanan Los Angeles yang hancur, setiap individu dan kelompok kecil menjalani perjuangan mereka sendiri. Ada yang mencoba membentuk komun kecil, saling melindungi dan berbagi sumber daya. Ada yang berubah menjadi penjara, mengambil apapun yang mereka bisa. Ada yang hanya berjalan tanpa tujuan, kehilangan arah dan harapan. Kehidupan sehari-hari adalah serangkaian keputusan sulit. Kemana harus mencari makanan hari ini? Apakah aman untuk keluar? Siapa yang bisa dipercaya? Virus penyakit mulai menyebar di antara mereka yang kelaparan dan kebersihan yang buruk, menambah derita. Los Angeles, dulunya kota jutaan impian, kini menjadi pusara mimpi, tempat di mana hanya yang terkuat, yang paling cerdik, dan yang paling beruntung yang bisa bertahan. Ini adalah ujian terbesar bagi jiwa manusia, sebuah perjuangan yang tak hanya menguras fisik, tetapi juga mengoyak mental dan emosi hingga batasnya. Ketegangan di Los Angeles telah mencapai puncaknya. Udara terasa pekat oleh ancaman yang tak terlihat. Setiap hari adalah perjuangan, namun ada bisikan-bisikan, desas-desus yang beredar di antara para penyintas tentang sebuah peristiwa besar yang akan segera terjadi. Seolah seluruh kota menahan napas, menunggu ledakan yang tak terhindarkan. Dan ledakan itu datang, bukan dari bom atau tembakan, tetapi dari gemuruh massa yang tak terbendung menuju jantung ikonik kota, Hollywood Boulevard. Elara, yang kini bergerak dengan kelompok kecilnya, mendengar kabar itu dari saluran radio darurat yang berhasil mereka tangkap. Sebuah gelombang besar perusuh yang diperkirakan berjumlah ribuan bergerak menuju pusat hiburan itu dengan tujuan yang tak jelas namun mengancam. Mereka bukan lagi sekadar penjara, melainkan kekuatan yang terorganisir dipimpin oleh sosok-sosok misterius yang menyulut amarah massa. Garda Nasional telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membangun barikade di sepanjang Hollywood Boulevard, mengubah jalanan bintang-bintang menjadi medan pertempuran lapis baja. Elara tahu, ini adalah puncak dari semua kekacauan. Ia harus ada di sana. Mengabaikan keberatan teman-temannya, ia mengambil risiko terbesar, bergerak menuju jantung konflik, mengandalkan naluri dan keberuntungannya. Ia harus merekam, harus menjadi saksi meskipun ia tahu ini bisa menjadi liputan terakhirnya. Pak Hadi, yang berhasil bergabung dengan sekelompok warga sipil yang berani mempertahankan wilayah mereka di dekat Hollywood, merasakan getaran di tanah saat massa itu bergerak. Suara teriakan dan sorakan mereka bergema di antara gedung-gedung tinggi. Ia melihat pasukan Garda Nasional berjajar, barisan perisai, dan senapan mereka terlihat seperti tembok yang tak bisa ditembus. Aroma gas air mata sudah tercium di udara, bahkan sebelum bentrokan dimulai. Ketegangan mencabik-cabik dirinya. Ia bukan seorang pejuang, ia hanya seorang pemilik toko, seorang ayah. Namun, ia tak punya pilihan. Jika Hollywood jatuh, seluruh kota akan terperosok ke dalam kegelapan abadi. Ia memegang sepotong kayu yang ia temukan, meskipun ia tahu itu tak berarti apa-apa melawan senjata api. Ini adalah pertempuran terakhir mereka. Pertempuran untuk mempertahankan sisa-sisa peradaban yang tersisa di kota ini. Sarah bersama Lily terjebak di tengah kekacauan yang tak disengaja. Mereka berusaha mencari air di sebuah area yang relatif sepi, namun tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan keras dari arah Hollywood. Kepanikan massa menyebar dan orang-orang berlarian tak tentu arah. Sarah melihat asap membumbung tinggi dari kejauhan, dan ia tahu itu bukan asap biasa. Itu adalah tanda kebakaran besar. Ia menyeret Lily ke sebuah gang sempit, mencoba bersembunyi dari kerumunan yang panik. Getaran di tanah semakin kuat, seolah seluruh kota sedang bergetar. Sebuah helikopter militer melintas sangat rendah di atas mereka, menembakkan suar untuk menandai target, dan suara tembakan senapan otomatis terdengar, memekakkan telinga. Lily mulai menangis histeris, tubuhnya gemetar di pelukan Sarah. Ini adalah titik paling menakutkan yang pernah mereka alami, jauh melampaui mimpi buruk terburuk mereka. Sarah memeluk putrinya erat, berdoa agar mereka bisa selamat dari amuk badai. Ini bentrok pecah dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Massa perusuh menerjang barikade Garda Nasional, seperti gelombang pasang yang ganas. Suara tembakan gas air mata bercampur dengan ledakan bom asap dan jeritan perusuh. Saling bersahutan dengan perintah tegas dari para prajurit, beberapa perusuh berhasil menembus barikade, memicu pertempuran jarak dekat yang brutal. Api menjalar di beberapa toko di sepanjang boulevard, menerangi adegan kekerasan dengan cahaya oranye yang mengerikan. Mobil-mobil Garda Nasional dibakar, dan beberapa prajurit terluka parah. Elara merekam semuanya, meskipun ia harus bersembunyi di balik kendaraan yang hangus. Setiap jepretan adalah bukti dari kegilaan yang terjadi. Ia melihat wajah-wajah yang penuh kemarahan dan putus asa, baik dari pihak perusuh maupun prajurit. Di tengah kekacauan itu, ia melihat seorang anak muda yang terjebak di antara dua kubu. Matanya penuh ketakutan. Elara mencoba untuk menolongnya, tetapi ia terhalang oleh rentetan tembakan. Ini adalah momen krusial, titik balik yang akan menentukan nasib Los Angeles. Apakah kota ini akan sepenuhnya runtuh, ataukah akan ada kekuatan yang mampu menghentikan kehancuran ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan penuh ketidakpastian. Di tengah gemuruh yang memekakkan telinga, Los Angeles menghadapi malam terpanasnya, sebuah pertempuran untuk jiwanya sendiri. Malam yang panjang dan mengerikan di Hollywood Boulevard akhirnya memudar menjadi fajar yang merah saga. Udara masih dipenuhi bau asap, debu, dan bau mesiu. Namun, di tengah kehancuran ada sesuatu yang berbeda. Pertempuran di Hollywood, meskipun brutal dan memakan banyak korban, ternyata menjadi titik balik yang tak terduga. Pertempuran yang memuncak, itu tampaknya telah membakar habis amarah yang tak terkendali, dan di sela-sela gema kekacauan, secercah harapan mulai menyelinap. Elara, meski nyaris celaka, berhasil selamat. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Garda Nasional, meskipun terpukul dan kelelahan, akhirnya berhasil memukul mundur sebagian besar perusuh. Namun, bukan hanya kekuatan militer yang menjadi kunci, ia melihat beberapa kelompok warga sipil yang berani, yang sebelumnya bersembunyi atau hanya melindungi diri, kini bangkit. Mereka membantu para medis mengevakuasi korban luka, memadamkan api kecil, dan bahkan membantu mengamankan beberapa penjara yang tertinggal. Ini adalah perlawanan dari dalam, sebuah inisiatif yang muncul dari keputusasaan yang mendalam. Elara merekam momen-momen kecil keberanian itu, tahu bahwa inilah cerita yang harus ia sampaikan. Tentang manusia yang menolak untuk menyerah pada kegelapan. Pak Hadi, yang entah bagaimana berhasil bertahan dari gempuran di pinggiran Hollywood, merasakan kelelahan yang luar biasa, namun juga sebuah beban baru. Ia melihat bagaimana pasukan militer yang dulunya terlihat tak terkalahkan, kini juga menunjukkan kerapuhan mereka. Ia membantu mengangkut puing-puing, menyingkirkan pecahan kaca. Ia melihat beberapa toko yang berhasil dipertahankan dari penjarahan, dan beberapa pemiliknya mulai memberanikan diri untuk membuka kembali sebagian kecil dari bisnis mereka, hanya untuk menawarkan makanan dan air gratis kepada mereka yang membutuhkan. Ada semacam solidaritas yang terbentuk, sebuah rasa kebersamaan yang muncul dari abu kehancuran. Itu adalah benih dari sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat dibutuhkan. Pak Hadi, dengan sisa kekuatannya, memutuskan untuk ikut membantu, menawarkan tenaganya untuk membersihkan jalanan. Meskipun tokonya sendiri sudah hancur, ini adalah langkah pertama, langkah kecil menuju pemulihan. Bagi Sarah, fajar membawa kelegaan yang tak terlukiskan. Suara tembakan dan ledakan mereda secara signifikan. Helikopter militer kini lebih banyak melakukan patroli pengawasan daripada pembawa berita buruk. Dari balik tirai, ia melihat rombongan kendaraan militer dan truk bantuan yang bergerak lambat di jalanan, dikawal ketat oleh Garda Nasional. Ada desas-desus yang lebih kuat tentang koridor aman yang akan segera dibuka di beberapa titik, tempat warga bisa mendapatkan bantuan dan bahkan mungkin dievakuasi. Tidak ada lagi janji palsu. Kali ini ada bukti visual. Seorang prajurit Garda Nasional terlihat membagikan air dan makanan kaleng kepada beberapa keluarga yang lewat. Sarah merasakan secercah harapan yang begitu lama padam, kini mulai menyala kembali. Lily, meskipun masih tampak lelah dan sedikit trauma, tidak lagi menangis histeris. Ia menatap keluar jendela dengan mata polosnya, melihat truk-truk itu.
Sarah tahu perjuangan belum usai, namun setidaknya ada cahaya di ujung terowongan. Di seluruh Los Angeles, meskipun kehancuran masih terlihat jelas, ada pergeseran suasana. Rasa putus asa yang mendominasi mulai digantikan oleh tekad untuk membangun kembali. Para pemimpin komunitas yang selama ini bersembunyi mulai muncul, mencoba mengorganisir upaya pembersihan dan distribusi bantuan. Garda Nasional, yang sebelumnya hanya fokus pada penekanan kerusuhan, kini mengalihkan fokus mereka pada upaya kemanusiaan, menyediakan keamanan bagi konvoi bantuan, dan membangun pos-pos medis sementara. Namun jalan menuju pemulihan masih panjang dan berliku. Kantung-kantung perlawanan perusuh masih ada di beberapa area terpencil, dan ancaman penjarahan masih menghantui. Infrastruktur kota hancur, pasokan listrik dan air masih sering terganggu. Namun ada semangat baru yang tumbuh, semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Pertempuran besar mungkin telah usai, namun perang untuk membangun kembali baru saja dimulai. Los Angeles, yang terluka parah, kini mulai mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya, dengan harapan yang baru saja ditemukan. Fajar baru menyingsing di Los Angeles, namun cahayanya masih redup, tertutup gema, kehancuran yang tak kasat mata. Pertempuran besar mungkin telah usai, namun luka-luka yang ditinggalkan, baik fisik maupun batin, masih menganga lebar. Kota ini tak lagi berasap hitam, namun debu puing masih menempel di mana-mana, menjadi pengingat pahit akan amuk masa yang baru saja berlalu. Los Angeles, yang dulunya adalah simbol kemewahan dan impian, kini menjadi monumen ketahanan dengan parut yang tak terhapuskan. Lara, dengan kamera dan buku catatan penuh kisah, akhirnya menemukan momen untuk berhenti. Ia duduk di antara reruntuhan, sebuah kafe yang hancur, menatap jalanan yang kini perlahan dibersihkan oleh tim relawan dan pasukan Garda Nasional. Kisah-kisah yang ia kumpulkan tentang keberanian di tengah ketakutan, tentang kebaikan di tengah kekejaman, dan tentang pengkhianatan di tengah penderitaan, memenuhi benaknya. Ia melihat sebuah keluarga kecil berjalan melewati reruntuhan, anak-anak mereka menatap bangunan-bangunan yang rusak dengan mata polos. Lara tahu, laporan-laporan yang akan ia kirimkan nanti tak hanya harus berisi fakta-fakta mengerikan, tetapi juga harapan dan kerentanan manusia. Los Angeles akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih, bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga jiwa kolektifnya. Tugasnya kini adalah menceritakan kisah pemulihan itu, betapapun lambat dan menyakitkan. Pak Hadi, dengan bantuan para tetangga yang selamat, mulai menyingkirkan puing-puing dari bekas tokonya. Dindingnya masih berdiri, namun interiornya adalah kekosongan yang menyakitkan. Ia tak punya modal untuk membangun kembali, namun ia punya tekad. Beberapa relawan menawarkan bantuan, sebagian membawa makanan dan air. Ada semacam komunitas baru yang tumbuh dari puing-puing, sebuah kesadaran bahwa mereka hanya bisa bangkit bersama. Ia melihat orang-orang yang dulunya asing, kini saling membantu membersihkan jalan, berbagi kisah sedih, dan merencanakan masa depan yang tidak pasti. Mungkin, dia berpikir, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih otentik. Rasa sakit atas kehancuran tokonya tak hilang, namun digantikan oleh sebuah harapan rapuh akan hari esok yang lebih baik. Hari esok yang akan mereka bangun dengan tangan mereka sendiri. Sarah dan Lily akhirnya berhasil mencapai sebuah tempat penampungan sementara yang didirikan oleh Palang Merah. Meskipun fasilitasnya sederhana, ada makanan hangat, air bersih, dan yang terpenting, keamanan. Lily akhirnya bisa tertidur pulas tanpa suara tembakan atau teriakan di malam hari. Sarah menatap wajah damai putrinya, air mata menetes di pipinya. Mereka telah selamat, namun bekas trauma itu akan selalu ada. Sarah melihat anak-anak lain di penampungan yang menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang sama, dan orang dewasa yang matanya kosong. Proses penyembuhan, baik fisik maupun mental, akan menjadi perjalanan panjang. Mereka mungkin telah kehilangan rumah dan harta benda, tetapi mereka memiliki satu sama lain. Dengan Lily di sisinya, Sarah merasa siap untuk menghadapi masa depan yang belum jelas
dengan keyakinan bahwa cinta dan keluarga adalah fondasi terkuat yang tak bisa dihancurkan oleh api. Di seluruh Los Angeles, upaya pemulihan telah dimulai. Pasukan Garda Nasional membantu mengangkut puing-puing, insinyur mengevaluasi kerusakan pada infrastruktur, dan tim medis merawat ribuan orang yang terluka dan trauma. Jalanan yang tadinya diblokade kini mulai dibuka, memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan dari luar. Namun, kejahatan masih menjadi masalah di beberapa kantung kota, dan ketidakpercayaan terhadap otoritas masih terasa. Banyak bisnis lokal hancur total, menyisakan ribuan orang tanpa pekerjaan. Protes telah mereda, namun akar penyebabnya, ketidaksetaraan, dan frustrasi masih ada, siap untuk meletus lagi jika tidak ditangani. Los Angeles tidak akan pernah sama lagi. Lanskap fisik kota telah berubah drastis, dan jiwa penduduknya telah tercabik-cabik. Gema dari kerusuhan besar itu akan terus menghantui, menjadi bagian dari sejarah kota. Namun, di tengah semua kehancuran itu, ada juga kisah-kisah tentang ketahanan, tentang orang-orang yang bangkit dari abu, tentang komunitas yang bersatu, dan tentang harapan yang lahir dari keputusasaan. Ini adalah awal yang baru, sebuah lembaran kosong yang harus mereka tulis ulang, dengan pelajaran pahit yang telah mereka alami sebagai panduan. Kota para malaikat yang telah jatuh dan terbakar, kini berusaha untuk bangkit kembali, selangkah demi selangkah, menuju masa depan yang masih tak pasti namun penuh dengan janji untuk membangun kembali. Los Angeles kini memasuki babak baru, fase yang mungkin lebih menantang daripada kerusuhan itu sendiri, pembangunan kembali. Langit memang tak lagi dibakar api, namun bayangan kehancuran masih menggantung pekat di setiap gedung yang runtuh, di setiap puing yang berserakan, dan yang terpenting, di setiap jiwa yang trauma. Ini bukan hanya tentang mendirikan kembali struktur fisik, ini tentang memulihkan kepercayaan, mengobati luka batin, dan menanamkan kembali harapan di tanah yang telah gersang oleh keputusasaan. Proses ini lambat, menyakitkan, dan penuh rintangan, menguji setiap sendi ketahanan manusia. Elara kini secara resmi dipekerjakan oleh sebuah kantor berita nasional yang tertarik dengan laporannya yang mendalam, menemukan bahwa tugasnya belum berakhir. Ia tidak lagi mengejar berita ledakan atau bentrokan, melainkan kisah-kisah kecil tentang pemulihan, tentang perjuangan warga untuk kembali pada kehidupan yang normal. Ia mendokumentasikan tim-tim pembersih yang bekerja tanpa lelah, membersihkan jalanan dari sampah dan puing. Ia mewawancarai para korban yang kehilangan segalanya, mendengarkan cerita pilu tentang trauma, ketakutan, dan kerentanan yang mendalam. Banyak yang menderita gangguan stres pasca trauma, PTSD, terkejut oleh suara keras, atau merasa tidak aman bahkan di rumah mereka sendiri. Ia juga melihat upaya pemerintah kota untuk menyediakan bantuan psikologis, namun jumlah tenaga ahli dan fasilitasnya jauh dari cukup untuk menangani skala krisis mental ini. Elara menyadari, meskipun fisiknya aman, jiwanya sendiri juga telah terluka. Setiap cerita yang ia dengar, setiap pemandangan kehancuran yang ia lihat, mengukir bekas luka baru di hatinya. Laporannya kini berfokus pada sisi kemanusiaan dari pemulihan, menyoroti bahwa pembangunan fisik tak berarti tanpa penyembuhan batin. Pak Hadi kini menghabiskan sebagian besar waktunya di lokasi bekas tokonya, bergabung dengan relawan lain. Mereka membersihkan puing-puing satu persatu dengan tangan telanjang atau alat seadanya. Rasa sakit melihat tokonya hancur masih sangat kuat, namun ia menolaknya untuk menyerah. Ia melihat bagaimana beberapa toko kecil lain di sekitar juga mencoba untuk membersihkan. Beberapa pemilik bahkan mencoba berdagang kecil-kecilan di pinggir jalan, menjual apapun yang tersisa atau yang bisa mereka temukan, meskipun dengan keuntungan yang sangat minim. Program bantuan pemerintah untuk usaha kecil, meskipun dijanjikan, bergerak sangat lambat, terhambat oleh birokrasi dan skala bencana yang masif. Pak Hadi sering duduk di antara puing-puing, melihat orang-orang melintas, banyak yang masih tampak kurus dan kelelahan. Ia tahu bahwa meskipun toko itu mungkin tidak akan pernah sama lagi, ia harus menemukan cara untuk menghidupkan kembali semangat
Komunitas di sana mungkin bukan lagi toko harapan baru yang megah, tapi setidaknya sebuah pusat kecil tempat orang bisa berkumpul, saling mendukung, dan merasakan sedikit normalitas. Bagi Sarah, kehidupan di penampungan terasa seperti limbo. Meskipun aman, itu bukanlah rumah. Lily, meskipun sudah tidak menangis, masih menunjukkan tanda-tanda trauma. Dia mudah terkejut, sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk, dan menjadi sangat melekat pada Sarah. Proses mendaftar untuk mendapatkan bantuan perumahan sangatlah panjang, antreannya mengular, dan persyaratan birokrasinya rumit. Banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya kini hidup di tenda-tenda darurat atau menumpang di rumah kerabat yang juga terdampak. Ketidakpastian mengenai masa depan sangat menekan Sarah. Ia tahu ia harus kuat demi Lily, namun terkadang rasa putus asa itu terasa begitu berat. Ia mencoba mencari pekerjaan paruh waktu, apapun yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan sedikit uang. Namun lowongan pekerjaan sangat langka di kota yang ekonominya hancur ini. Sarah seringkali merasa tidak berdaya melihat kondisi sekelilingnya yang masih jauh dari kata normal. Namun, setiap kali ia melihat senyum tipis di wajah Lily atau mendengar tawa kecil dari anak-anak lain di penampungan, ia menemukan kembali kekuatan untuk terus melangkah, untuk membangun kembali masa depan bagi putrinya. Satu hari pada satu waktu, infrastruktur kota menghadapi tantangan luar biasa. Jalan-jalan harus diperbaiki, jembatan dibangun kembali, dan sistem listrik serta air harus dipulihkan sepenuhnya. Ribuan rumah dan bangunan komersial membutuhkan perbaikan atau pembangunan ulang total. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, dan membutuhkan miliaran dolar. Pemerintah negara bagian dan federal telah menjanjikan dana bantuan, namun implementasinya berjalan lambat, memicu frustrasi di kalangan warga yang mendambakan perubahan segera. Selain itu, masalah sosial yang menjadi akar kerusuhan masih membayangi. Meskipun kekerasan fisik mereda, ketidakpuasan, ketidaksetaraan ekonomi, dan ketidakadilan sosial masih ada. Ada bisikan-bisikan tentang ketegangan yang masih ada di antara kelompok-kelompok tertentu, dan ketidakpercayaan terhadap otoritas masih tinggi. Kepolisian dan Garda Nasional tetap berpatroli, namun mereka juga harus beradaptasi dengan peran baru mereka sebagai agen pemulihan dan penegak hukum yang harus kembali mendapatkan kepercayaan publik. Los Angeles berada di persimpangan jalan. Akankah ia bangkit sebagai kota yang lebih kuat dan lebih inklusif? Ataukah bekas luka ini akan terus meradang, siap meletus kembali di masa depan? Perjalanan ini baru saja dimulai. Sebuah maraton yang panjang dan penuh rintangan, di mana setiap napas adalah sebuah kemenangan. Setahun berlalu sejak api amarah terakhir padam di jalanan Los Angeles. Kota ini, meski masih berlumuran bekas luka, perlahan mulai bangkit, selangkah demi selangkah. Gedung-gedung yang hancur mulai dipulihkan, beberapa di antaranya berdiri kokoh dengan arsitektur baru, sementara yang lain masih menunggu giliran. Namun, jauh di dalam sanubari penduduknya, jejak kerusuhan itu terukir abadi, menjadi kenangan pahit sekaligus pelajaran berharga. Ini adalah bab tentang gema masa lalu yang masih menghantui, dan perjuangan untuk menemukan makna di tengah kehancuran. Elara kini telah menjadi jurnalis investigasi yang dihormati. Laporannya tentang Los Angeles pasca kerusuhan meraih banyak penghargaan. Ia tak lagi hanya mengejar berita, melainkan mendedikasikan dirinya untuk memahami dampak jangka panjang dari bencana ini. Ia sering mengunjungi klinik-klinik komunitas yang menyediakan layanan kesehatan mental, mewawancarai para psikolog dan terapis yang menghadapi gelombang pasien dengan trauma psikologis mendalam. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan kini sering menunjukkan gejala kecemasan, gangguan tidur, dan kesulitan belajar di sekolah yang telah dibuka kembali. Orang dewasa berjuang dengan depresi, PTSD, dan rasa tidak aman yang akut. Elara melihat bahwa meskipun jalanan sudah aman, medan pertempuran terbesar kini ada di dalam benak setiap individu. Ia menulis tentang perlunya investasi besar dalam layanan kesehatan mental, tentang bagaimana luka tak terlihat ini sama berbahayanya dengan luka fisik Pak Hadi. Dengan tekad yang membaja dan bantuan komunitas, berhasil membangun kembali sebagian kecil tokonya. Itu bukan lagi harapan baru yang dulu megah, melainkan sebuah kios kecil yang ia beri nama Harapan Bertahan, simbol dari kegigihan.
Ia menjual kebutuhan pokok sederhana dan tempat itu kembali menjadi titik pertemuan bagi warga. Namun, bisnis tidak pernah kembali seperti semula. Banyak pelanggan lamanya telah pindah atau terlalu miskin untuk berbelanja. Ia juga sering melihat orang-orang yang dulu berpartisipasi dalam penjarahan, kini kembali ke lingkungan itu, mencoba memulai hidup baru. Pak Hadi tahu, pengampunan dan rekonsiliasi adalah kunci, namun itu adalah proses yang sangat sulit. Ketidakpercayaan masih ada dan kenangan akan kerugian begitu menyakitkan. Ia sendiri masih sering terbangun di malam hari, mengingat suara pecahan kaca dan teriakan-teriakan. Namun, ia terus berusaha, berharap bahwa dengan setiap transaksi kecil, setiap senyuman yang ia berikan, ia bisa ikut menanam benih kedamaian. Dan pemulihan Sarah dan Lily kini tinggal di sebuah apartemen sewaan kecil, jauh dari lingkungan mereka yang dulu hancur. Lily, yang kini berusia 7 tahun, masih menunjukkan tanda-tanda trauma. Namun ia mulai pulih, perlahan kembali tersenyum dan bermain. Sarah mendedikasikan dirinya untuk menjadi relawan di sebuah pusat komunitas, membantu keluarga-keluarga lain yang terdampak kerusuhan. Ia merasakan empati yang mendalam terhadap perjuangan mereka, karena ia sendiri telah mengalaminya. Ia melihat bagaimana banyak keluarga masih berjuang dengan kemiskinan, tunawisma, dan kesulitan mengakses sumber daya. Pemerintah kota telah meluncurkan program-program bantuan, namun skala masalahnya terlalu besar. Sarah berjuang untuk menemukan keseimbangan antara memulihkan kehidupannya sendiri dan membantu orang lain. Ia percaya bahwa kekuatan sejati Los Angeles bukanlah pada gedung-gedungnya, melainkan pada semangat warganya untuk saling mendukung dan membangun kembali, satu persatu. Kenangan akan malam-malam mengerikan masih menghantuinya, namun ia menemukan kekuatan dalam membantu orang lain, dalam melihat senyum di wajah mereka yang telah ia bantu. Los Angeles telah memasuki era baru. Patung-patung dan monumen yang dulu dirobohkan kini mulai didirikan kembali, atau digantikan dengan karya seni yang mencerminkan semangat ketahanan. Jalan-jalan yang tadinya ditutup kini terbuka, namun ada pos-pos keamanan baru dan pengawasan yang lebih ketat, sebuah pengingat akan kerapuhan tatanan sosial. Ekonomi kota mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, namun masih jauh dari kejayaan sebelumnya. Industri pariwisata terpuruk parah dan banyak perusahaan besar telah pindah ke kota lain. Fokus kini beralih ke pembangunan ekonomi lokal dan dukungan terhadap usaha kecil. Pertanyaan besar yang masih menghantui adalah, apakah pelajaran telah diambil? Otoritas kota dan negara bagian telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial yang menjadi pemicu kerusuhan. Ada diskusi terbuka tentang reformasi kepolisian, program pemberdayaan komunitas, dan investasi dalam pendidikan serta perumahan terjangkau. Namun, implementasinya lambat dan skeptisisme masih tinggi di kalangan warga yang merasa terpinggirkan. Los Angeles adalah sebuah kota yang sedang dalam proses transformasi, sebuah eksperimen sosial skala besar. Bekas luka kerusuhan akan selalu menjadi bagian dari identitasnya, sebuah pengingat akan apa yang terjadi ketika harapan pupus dan amarah meledak. Namun, di balik itu semua, ada janji untuk bangkit, untuk belajar dari kesalahan masa lalu, dan untuk membangun sebuah kota yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih tangguh. Masa depan Los Angeles masih belum tertulis, sebuah kanvas yang menunggu coretan-coretan baru, yang akan dibentuk oleh kenangan pahit dan harapan abadi. 2 tahun telah berlalu sejak Los Angeles terbakar, dan kini kota itu seperti Phoenix yang mencoba bangkit dari abunya. Proses regenerasi tidak hanya terlihat pada bangunan-bangunan yang mulai berdiri tegak kembali, tetapi juga pada cara masyarakatnya beradaptasi, mencari akar baru di tanah yang dulu terluka parah. Bekas luka memang masih ada, namun kini mereka menjadi bagian dari identitas baru kota, sebuah testimoni akan ketahanan dan harapan yang tak padam. Ella kini memimpin sebuah tim kecil jurnalis yang fokus pada jurnalisme solusi. Mereka tidak hanya melaporkan masalah, tetapi juga menyoroti upaya-upaya inovatif yang dilakukan oleh masyarakat untuk membangun kembali.
ia mendokumentasikan proyek-proyek komunitas yang mengubah lahan-lahan kosong bekas reruntuhan menjadi kebun-kebun. Kota menyediakan makanan segar dan ruang hijau di area yang dulunya terpencil. Ia menulis tentang para seniman lokal yang menggunakan tembok-tembok yang rusak sebagai kanvas untuk mural-mural harapan, mengubah bekas luka menjadi karya seni. Elara melihat bagaimana trauma itu masih membayangi, terutama pada perayaan-perayaan atau peringatan insiden besar yang memicu kerusuhan. Beberapa warga masih merasa gelisah dengan keramaian atau suara-suara keras. Namun ia juga menyaksikan bagaimana dukungan psikologis dari berbagai organisasi nirlaba dan sukarelawan mulai menunjukkan hasil, membantu orang-orang memproses duka dan ketakutan mereka. Laporannya kini fokus pada kekuatan kolektif dan bagaimana sebuah kota bisa menemukan kembali jiwanya. Pak Hadi, di kios Harapan Bertahan miliknya, menjadi contoh nyata dari regenerasi ini. Kiosnya kini menjadi pusat komunitas kecil, bukan hanya tempat berbelanja, tetapi juga tempat berbagi cerita, tips bertahan hidup, dan ide-ide untuk masa depan. Ia bekerja sama dengan para pemuda lokal yang dulunya terlibat dalam kerusuhan, mengajari mereka keterampilan dasar perdagangan, memberikan mereka tujuan, dan membantu mereka menemukan jalan kembali ke masyarakat. Ini adalah upaya sulit, penuh tantangan, namun Pak Hadi percaya pada kekuatan kesempatan kedua. Ia melihat bagaimana banyak dari pemuda itu, yang dulunya penuh amarah, kini menunjukkan potensi untuk berubah, membantu membangun kembali komunitas mereka sendiri. Meskipun keuntungannya masih minim, Pak Hadi merasa lebih kaya dari sebelumnya. Ia tidak hanya membangun kembali tokonya, tetapi juga membangun kembali jembatan antar manusia, menanamkan benih rekonsiliasi dan harapan. Sarah dan Lily kini telah pindah ke apartemen yang lebih permanen, dan Lily telah kembali bersekolah secara penuh. Sekolah-sekolah di Los Angeles kini menerapkan program-program dukungan emosional yang lebih kuat untuk anak-anak, mengakui dampak psikologis dari peristiwa tersebut. Sarah sendiri, dengan pengalamannya di pusat komunitas, kini bekerja sebagai koordinator program untuk keluarga-keluarga yang terkena dampak kerusuhan, membantu mereka menavigasi birokrasi untuk mendapatkan bantuan dan menemukan sumber daya. Ia melihat banyak keluarga yang masih berjuang keras, namun ia juga menyaksikan keajaiban-keajaiban kecil dari ketahanan manusia. Ada ibu-ibu yang berjuang mendirikan usaha kecil dari rumah. Ada ayah-ayah yang mengambil pekerjaan apa saja untuk menafkahi keluarga. Sarah menyadari bahwa pemulihan tidak akan pernah sempurna, akan selalu ada bekas luka. Namun, dengan setiap keluarga yang ia bantu, dengan setiap senyuman yang ia lihat, ia tahu bahwa Los Angeles sedang dalam perjalanan, perlahan namun pasti, menuju masa depan yang lebih baik, masa depan yang dibangun atas dasar empati dan dukungan bersama. Infrastruktur kota terus menunjukkan perbaikan signifikan. Jalan-jalan utama telah diaspal ulang, jembatan-jembatan baru telah dibangun, dan sistem transportasi umum mulai beroperasi lebih efisien. Investasi besar dari pemerintah federal dan negara bagian, ditambah dengan partisipasi sektor swasta, mempercepat proses ini. Pusat-pusat inovasi dan teknologi mulai bermunculan di area yang dulunya hancur, membawa harapan akan lapangan kerja baru dan diversifikasi ekonomi. Los Angeles tidak hanya membangun kembali, tetapi juga beregenerasi, mencari model ekonomi dan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tentu saja tantangan masih besar. Tingkat kejahatan, meskipun menurun drastis, masih lebih tinggi dari sebelum kerusuhan. Ketegangan sosial masih ada di beberapa area, dan isu-isu ketidakadilan yang memicu kerusuhan belum sepenuhnya teratasi. Namun, yang berubah adalah pendekatan terhadap masalah-masalah ini. Ada lebih banyak dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, lebih banyak program yang berfokus pada akar masalah, dan lebih banyak kepemimpinan yang muncul dari tingkat akar rumput. Los Angeles kini menjadi sebuah laboratorium ketahanan urban, sebuah studi kasus tentang bagaimana sebuah kota, setelah dihantam badai terburuk, bisa menemukan kekuatan untuk bangkit kembali, bukan hanya dengan membangun ulang batu bata dan semen, tetapi dengan menumbuhkan kembali akar kemanusiaan dan harapan di tanahnya yang terluka. Masa depan Los Angeles belum ditulis sepenuhnya, tetapi bab ini menunjukkan bahwa dengan tekad, kerja keras,
dan kepemimpinan yang berempati, sebuah kota bisa beregenerasi menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dari pengalaman pahitnya.